Saudara pasti menyangka saya gila, iya kan? Saya tahu ini rumah sakit jiwa. Dan saya juga tahu masih banyak pejabat negara yang curhat lewat Instagram dan Twitter serta sibuk berselfie ria. Saya tahu itu semua. Itu artinya saya tidak gila. Di tengah kerumunan orang gila seperti saudara-saudara, saya yang waras ini malah dianggap gila. Ya sudah, gula merah menggelinding. Jangan marah, just kidding. Saudara, saya digelandang ke tempat ini ketika suara-suara kebenaran itu memenuhi kepala saya. Bagaimana tidak? Lawang saya tahu siapa wakil rakyat yang memakai ijazah palsu, yang beristri lebih dari satu, yang melakukan money politik. Bahkan saya juga tahu kalau saya ini calon presiden berikutnya. Iya. Memang kedengarannya sedikit ngawur. Tapi kita buktikan saja nanti setelah kisruh di DPR ini selesai. Saudara, tolong jangan bilang siapa-siapa, ya. Demi kepentingan cerita ini dan juga atas izin bicara si penulis naskah, saya sebenarnya bisa melepaskan diri dari belenggu kepala ini. Tapi ya itu tadi, jangan bilang siapa-siapa, ya. Bukan karena saya memiliki kekuatan gaib atau kemampuan seperti film-film Hollywood, tapi karena belenggu ini bohongan. Nggak percaya? Nih lihat. Masih nggak percaya? Ada apa, Mas? Ada apa? Jadi karena pakaian ini saudara menganggap saya gila. Jadi karena pakaian ini saudara menganggap saya gila. Gila apa? Saya tidak gila.
Baik, saya akan ceritakan secara singkat. Kalau saya ceritakan semua, saudara-saudara ini bisa menginap di rumah sakit jiwa ini. Saya tidak mau saudara-saudara dicap gila sama seperti saudara mengecap saya demikian. Baik, gini ceritanya. Saya ini pengusaha. Sebagai pengusaha, wajar kalau saya cari untung. Ngomong kosong, kalau ada yang bilang namanya pengusaha tapi punya tujuan rugi. Lihat setelan saya ini, Armani. Bukan sesuatu yang murah, bukan pula sekedar gaya untuk menunjukkan kelas, tapi pakaian adalah alat untuk menyabet proyek. Saudara, saya juga senang naik limosin, tapi bukan berarti harus punya loh ya, bukan berarti harus punya. Cukup mengeluarkan beberapa ratus ribu rupiah dalam sehari. Limosin sewaan siap mengantarkan saya. Sekali lagi, untuk hobi. Mustahil bisa mendapatkan proyek di negara ini jika kita tidak menunjukkan kelas. Saudara, saya juga sering membantu teman-teman saya untuk bisa duduk di kursi empuk bagi rakyat. Dan sebagai balasannya,
saya mendapatkan proyek. Dan proyek terakhir saya adalah proyek ambisius berupa pembangunan gedung sarana olahraga senilai lebih dari 1 triliun rupiah. Untuk mendapatkan proyek itu caranya mudah. Saya cukup mengirimkan 1 unit mobil kepada masing-masing komisi wakil rakyat yang menangani bidang olahragaan. Hampir semuanya atas nama saya. Dan jumlahnya sekitar 60-an buah. Dan ketika proyek itu saya dapatkan, saya servis mereka semua dengan para escort lady. Bagaimana tidak? Lawang sukses di saya itu 18%. Itu berarti saya mendapatkan komisi lebih dari 45 miliar rupiah. Terang saya disayang. Hingga akhirnya hari yang naas itu tiba. Saudara tahu KPPK? Komplotan para pembelot kesiangan. Mereka dulu sama seperti saya. Bergelimang harta, wanita, dan penuh kecurangan. Kayak gini mereka berlaku seolah-olah suci, seolah menegakkan kebenaran dengan memberantas korupsi. Saya muak diperlakukan bak pesakitan. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk melarikan diri. Saudara, saya lari bukan karena ingin menyelamatkan diri. Saudara tahu kan, taktik perang gerilya seperti yang pernah dilakukan oleh Jenderal Sudirman. Dari tempat pelarian, saya muntahkan peluru satu demi satu. Duh! Duh! Dan seperti negara yang sedang kewalahan menghadapi perang, para pemimpinnya berlarian ke sana kemari, saling lempar mulut manis dan sibuk cuci tangan. Sementara koran dan televisi dengan penuh gairah memberitakan dusta yang telah saya sebarkan. Nah, ini saudara tahu kan siapa saya? Semua itu bukan dusta. Semua telah terbukti. Ada wakil rakyat, ketua partai, menteri, pejabat negara, dan ratu kecantikan yang kini sudah masuk bui. Saudara, jika bukan karena janji manis sang pemimpin besar negara ini, saya tidak mudah ditangkap.
Saya memang sengaja kok melakukan telekonferensi dari tempat pelarian saya, dan televisi beramai-ramai menyiarkannya. Tapi saya mau bilang, itu semua rekayasa, itu semua skenario agar sang pemimpin besar ini tidak mendapat malu. Saya seolah-olah ditangkap oleh para intelijen, padahal saya menyerahkan diri. Saya kasihan sama dia. Setiap hari diteleponin oleh para pemimpin besar dunia, termasuk Obama, si anak menteng. Hello sir. Yeah, I think you are too weak as a leader. Please control the corruption case in your country. Bahkan beliau jadi bulan-bulanan dari pemimpin besar negara tetangga. Haiya, bagaimana mau mengurus negara? Mengurus bambu saja tidak becus. Tapi disitulah letak kebodohan saya. Saya lupa kalau saya berhadapan dengan serigala berkedok pemimpin. Katanya mau menangkap saya baik-baik. Katanya mau memperlakukan saya dengan baik. Tapi apa yang telah mereka lakukan? Mereka menangkap saya, memperlakukan saya bak pesakitan, orang yang paling bersalah, yang paling bertanggung jawab atas kasus korupsi besar-besaran yang terjadi di negeri ini, yang membuat kebangkrutan buat negeri ini. Dan akhirnya saya dijebloskan ke rumah sakit jiwa. Ini penghinaan. Ini penjatuhan harga diri yang paling kejam yang pernah saya alami. Saudara, saya ini pengusaha bonafit, cari untung itu fitrah saya. Saya tidak mau cari rugi. Saudara, ketika saya disekap dalam basement gedung KPPK, saya dengar skenario untuk menjebloskan saya ke rumah sakit jiwa. Saudara semua pasti mengerti mengapa kekejaman itu mereka lakukan pada saya. Kalau saya menuduh para pemimpin di partai saya yang sebagian besar adalah pejabat negara, itu memang benar. Saya berbicara jujur, saya tidak ngawur. Saudara, dengar baik-baik. Saya mau kembali ke tanah air karena saya mau menyelamatkan negara ini. Tapi apa yang saya dapatkan? Saya digelandang ke rumah sakit jiwa, diperlakukan bak orang gila, penderita skizofrenia yang selalu mendengar suara-suara di kepalanya.
Suara-suara itu memang selalu berputar di kepala saya. Tapi itu satu-satunya petunjuk yang sebenar-benarnya untuk mencapai kebenaran. Saudara harus bantu saya. Saya sudah berbicara jujur di hadapan publik bahwa tidak ada satu pemimpin pun di negara ini yang bebas dari konspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara harap berhati-hati jika menggunakan kata konspirasi. Saya tahu benar setiap tuduhan yang dialamatkan pada saya, sehingga seolah-olah saya yang paling bertanggung jawab atas setiap kebusukan yang terjadi di negara ini. Partai sebelum saya pimpin memang bermasalah. Tapi saya justru ingin membuktikan kalau saya membela kebenaran dan keadilan. Saya pernah bilang, katakan tidak pada korupsi. Dan itu saya buktikan dengan menegakkan hukum. Saudara tahu sendiri kan, kalau saya membersihkan partai dari orang-orang yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi. Tidak peduli dia itu orang dekat, menteri, atau bahkan anak saya sendiri. Pada prinsipnya, hukum dan keadilan harus ditegakkan. Begitu. Jika saudara menuduh saya melakukan konspirasi, Anda harus bisa membuktikan secara hukum. Sendi-sendi negara ini ditegakkan oleh hukum. Saya jamin 1000% tidak ada konspirasi untuk menangguh keuntungan pribadi. Buat apa saya lakukan? Toh saya sudah berkuasa. Saya, pemimpin besar negara ini, ingin memberikan yang terbaik untuk nusa dan bangsa. Mengenai pencoblosannya ke rumah sakit jiwa, tidak benar kalau itu skenario dari saya. Beliau memang benar-benar gila setelah menjadi begitu kayanya dengan
proyek-proyek rekayasa. Anda setuju kan kalau dia memang benar-benar gila? Tidak perlu rekayasa untuk menjadi gila. Kalau gila ya gila aja, dituduh gila kok repot. Saudara, saya hanya ingin menyelamatkan partai dari kehancuran. Apa saudara tega? Ini benih sudah saya semai dari dini, dihancurkan oleh sekelompok bajingan sakit jiwa. Tidak benar ada mengambil alihan partai. Saya hanya ingin membersihkan partai dari hama belalang yang melahap daun-daun di partai saya. Oleh sebab itu, saya bersedia menjadi ketua partai agar tetap tegak di bawah langit biru untuk menjunjung demokrasi. Begitu. Munafik. Saudara pasti sudah dengarkan pidatonya di televisi tadi. Munafik. Saya tidak habis pikir, kenapa orang semunafik dia bisa menjadi pemimpin besar negara ini. Kita semua kecolongan, ditelikung serigala berkedok kelinci yang minta belas kasihan. Saya jadi jijik. Kalau saudara tidak bisa diam, saya akan jebloskan ke sel tikus. Disuruh jadi orang gila aja kok repot. Oh, yang mampus. Saudara, harap tenang. Tolong jangan ribut. Nanti cecunguk-cecunguk itu bangun. Saudara, tadi saya bersama Blican, penulis naskah ini, berusaha mencari jalan bagaimana caranya agar saya bisa keluar dari rumah sakit jiwa keparat ini. Ya, tidak semua orang yang ada di rumah sakit jiwa itu orang gila.
Dan tidak semua orang yang meringkuk di penjara itu orang jahat. Ini dalil umum. Saudara harus percaya. Kalau saudara nggak percaya ya saudara itu ya gendeng. Begini, beliau memberi usul bagaimana kalau saya dites. Saya dites menyebut nama-nama menteri di kabinet yang baru ini. Kalau saya lolos, secara otomatis para dokter dan petugas rumah sakit jiwa ini akan membebaskan saya dari sini. Wedan. Tes apa itu? Bagaimana mungkin saya bisa lolos? Lah, menterinya itu selalu berubah-ubah. Sekarang saya sebut Menteri Perdagangan. Besoknya malah berhenti nyapres. Atau saya sebut Menteri Pemuda dan Olahraga. Waladalah. Besoknya masuk bumi. Ini tes tidak adil. Saya tidak mungkin lolos. Lalu saya beri usul, bagaimana kalau saya dites menyebut nama-nama pejabat yang terjerat kasus korupsi? Saya hafal di luar kepala. Para dokter mikir, lantas besoknya dia bicara pada saya. Saudara Udin, saudara bisa saja melakukan tes tersebut, tapi dengan beberapa persyaratan. Saudara tidak boleh menyebut nama pemimpin besar negara ini beserta kroni-kroninya dan keluarganya. Karena kami khawatir akan mengganggu stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan di negara ini. Edan, sekali lagi edan. Syarat apa itu? Mana mungkin saya bisa memenuhi syarat itu? Lawang, saya ini loh masuk rumah sakit jiwa ini itu karena rekayasa politik sang pemimpin besar negara ini. Saya ditelikung lagi. Saya tahu kalau saya sampai bersuara di rumah sakit jiwa ini akan hanya dianggap ocehan orang gila aja. Mas, aku tadi nonton di TV loh Mas, itu ocehan si Udin. Mas, kayaknya yang dia omongin itu bener loh Mas. Aku percaya sama kata-katanya. Walah dek, sampean itu omongan orang gendeng kok dipercaya. Kalau sampean percaya sama orang gendeng, berarti sampean ini ya gendeng. Ini ucapan pelecehan yang paling saya lawan. Saudara, kita tidak hanya sekedar berperang melawan keangkara murkaan seperti perang Baratayuda, tapi juga perang wacana di mana kita saling berebut opini publik. Saudara, apa saudara tega membiarkan kebenaran itu meringkuk di rumah sakit jiwa? Kalau saudara tega, berarti saudara ikut berkonspirasi membungkam suara kebenaran. Saudara, kebenaran kehilangan kesaktiannya saat dia meringkuk di rumah sakit jiwa.
kita mungkin masih saja bisa mendapat remah-remah kebenaran dari balik tembok penjara. Tapi di sini, di rumah sakit jiwa ini, kebenaran bagai diperkosa, kemudian dimutilasi beramai-ramai. Ini harus dilawan. Mampus kau di sel tikus! Sudah saya bilang jangan keras-keras. Jangan ribut. Nanti cecunguk-cecunguk tikus itu bangun. Saudara, kalau sampai dijerumuskan ke dalam sel tikus, itu menakutkan. Lalu kita harus berbagi dengan para tikus. Di ruang yang sempit dan gelap dan pengap itu, kebenaran tidak mungkin akan bersinar. Hanya ada dua jalan untuk bisa bertahan di sel tikus. Saudara biarkan tikus-tikus itu menggerogoti tubuh saudara pelan-pelan. Atau saudara bunuh tikus itu dan makan dagingnya mentah-mentah. Memang menjijikkan. Tapi ya begitu itu caranya untuk bisa bertahan di sel tikus. Saudara harus bantu saya. Tolong sebarkan pada akun sosial media milik saudara masing-masing. Kalau kebenaran disekap di rumah sakit jiwa, hanya saudara, harapan saya satu-satunya untuk saya bisa lolos dari rumah sakit jiwa keparat ini. Tidak. Saya tidak mau melarikan diri lagi. Saya capek berhadapan dengan orang-orang bebal, berlagak Pandawa, padahal Kurawa yang sibuk cari mangsa. Saudara, apa saudara mau melihat kebenaran itu mati di sini? Tidak. Saya bersedia jadi martir. Tapi saudara harus berjanji pada saya, kalau sampai saya mati, kebenaran itu harus tetap hidup di luar sana. Mari kita kepalkan tangan dan ikuti kata-kata saya. Kami, pasukan rakyat pembela kebenaran, berjanji bahwa segala bentuk keangkara murkaan harus dimusnahkan di bumi pertiwi, bahwa segala bentuk konspirasi yang menyebabkan kebangkrutan negara harus diusut sampai ke akar-akarnya, bahwa segala bentuk rongrongan terhadap ideologi dan keuangan negara harus dihukum seberat-beratnya. Demikian janji ini kami buat untuk bisa dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Indonesia yang berikrar, Udin Bonafit. Saudara Udin,
mulai detik ini hingga waktu yang belum ditentukan, saudara dijebloskan ke sel tikus.